Halo, kembali lagi dengan saya Vicky. Jadi, untuk episode kali ini saya ingin melanjutkan sharing mengenai bagaimana proses sertifikasi di BPOM. Jadi kalau di episode sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa terdapat 3 tahapan yang harus dilalui agar kita bisa mendaftarkan produk pangan kita agar mendapatkan nomor MD maupun nomor ML. MD, mengingat flashback kembali, MD adalah merek dalam negeri, artinya apa? Produsennya ada di Indonesia. Sementara ML adalah merek luar, berarti ini statusnya kita impor. Tapi status impor yang akan rencananya dijual retail di Indonesia, maka akan mendapatkan nomor ML. Nah, tahapan kan tadi sebelumnya ada 3 tahapan. Yang pertama harus pengajuan pendaftaran audit, namanya audit PSB, yang tahap pertama. Kemudian lanjut tahap kedua adalah proses registrasi di website IREC. Yang ketiga adalah registrasi produk pangan yang akan kita daftarkan. Nah, ini untuk episode kali ini saya ingin sharing bagaimana proses di tahap pertama, yaitu bagaimana cara pengajuan di pengajuan audit PSB di BPOM. Nah, ini secara spesifik ada di BPOM Surabaya. Nah, bagi pabrik atau perusahaan yang ada di Jawa Timur, maka pasti pengajuannya ada di BPOM Surabaya. Di situ. Nah, tahapan awalnya kita harus masuk di website serasi.bpom Surabaya. Ini jika perusahaan kita yang akan kita daftarkan berada di Jawa Timur. Jadi kita masuk dulu di website serasi.bpom Surabaya. Ini yang udah ya. Terus kita klik registrasi kalau memang kita baru banget pengajuan, tapi kalau sudah seperti saya tinggal masuk. Nah, apa aja yang dicek untuk diregistrasi? Sangat sederhana sebenarnya, nggak rumit. Nah, ini kalau misalnya kita belum punya account di Serasi. Nah, registrasi account dulu di Serasi, nanti baru dapat username dan password. Ini isi standar, nama, alamat email apa? Alamat email perusahaan yang kita ada, nomor HP, alamat ini alamatnya kita, ini nama perusahaan kita yang kita bernaung, kemudian alamatnya di mana, termasuk ini NPWP perusahaan. Jadi bukan NPWP Mandiri, bukan. Nah, ini kalau nanti sudah kita isi lengkap terus register, kemudian kita verifikasi aja alamat email yang sudah kita daftarkan. Nanti baru dapat account username sama passwordnya. Nah, berhubung saya sudah punya aksesnya, jadi bisa saya langsung masuk di website account Serasi. Nah, ada username dan password. Saya coba masukkan dulu username dan password. Oh, salah. Bentar. Nah, ini sudah masuk di kolom pertama kali dashboardnya yang utama. Apa aja isinya? Kalau kita tergantung di komoditi PSB yang akan kita daftarkan produknya. Nah, kalau di produk tempat saya bekerja, itu lebih bukan produk pangan kategorinya, tapi bahan tambahan pangan karena sifatnya memang masuk kategori PTP, bukan produk PP pangan. Kalau perusahaan kita yang akan kita daftarkan adalah kosmetik, klik kosmetik atau obat tradisional, obat-obatan maupun suplemen kesehatan. Nah, tapi ini just info, ini pada saat pembuatan video ini nggak bisa untuk bahan tambahan pangan, yang bisa hanya produk pangan.
Jadi meskipun diklik-klik nggak bakal ada perubahan. Dan itu sudah saya konfirmasi dulu ke eh, apa namanya anggota yang di BPOM di Surabaya bahwa sementara kita pengajuannya melalui produk pangan. Nah, klik pangan. Nah, ini tanggal pengajuan yang pernah saya daftarkan, ajukan. Nah, di situ. Nah, bagaimana nanti kalau kita proses pengajuan baru? Nah, pengajuan baru ini kita klik pengajuan baru aja, terus kita isi. Nah, isinya apa? Ini otomatis nomor surat dikosongin. Jenis sarana yang wajib diklik adalah sarana produksi. Kalau memang kita sifatnya perusahaan kita sifatnya sebagai produsen, bukan distributor. Tapi kalau distributor berarti sarananya saran distribusi seperti itu. Terus komoditinya kita masuk komoditi pangan. Seharusnya ini komoditi BTP tapi nggak bisa masuk di kategori BTP. Kemudian jenis pangannya apa? Jenis pangannya ragi kah? Kalau di tempat saya ragi ya tulis ragi, atau produk makanan atau minuman apapun itu kita ketik di jenis pangan. Nah, kemudian ada kemasan. Kemasan ini kemasan apa? Di primary packagingnya yang biasanya ditaruh di atau di display di mana ya? Di toko-toko. Nah, kalau di tempat saya alufoil biasanya, jadi saya tuliskan kemasannya alufoil. Nah, kontak personnya ini harus kita tulis, termasuk nomor teleponnya. Karena apa? Karena sifatnya nanti kalau memang pengajuan kita disetujuin, untuk setup tanggal kita bakal dihubungin dari BPOM Surabaya. Jadi pemberitahuannya nggak lewat email tapi by phone, nanti dikonfirmasi seperti itu. Itu registrasi aja sifatnya. Apa aja yang ada? Pertama tadi itu ngecek apa aja, kemudian upload dokumen. Nah, setelah dokumen, kemudian baru cetak form PSB. Nah, tadi yang contoh ini saya kasih contoh untuk yang pengisian awal ya, detail. Nah, ini pengisian saya waktu itu. ID PSB nanti kita dapat, tanggal pengajuan otomatis, perihal suratnya nanti otomatis. Nah, ini nama pemohon saya, alamat saya, perusahaan di mana, alamat perusahaan termasuk alamat pabrik gudang. Nah, ini yang saya sebut jenis pangannya apa, terus kemasannya apa. Itu PSB yang pernah saya lakukan daftarkan. Nah, setelah udah tulis terus masih upload dokumen. Nah, dokumen apa aja yang perlu diupload adalah seperti ini. Sederhana sebenarnya. Akta pendirian perusahaan, akta perusahaan itu wajib dilengkapin. Nanti tinggal upload aja. Nanti kalau statusnya kita udah upload bakal berubah ke lengkap. Kemudian yang kedua adalah dokumen terkait deskripsi dan komposisi. Nah, yang kemarin saya upload itu komposisi dari mana? Komposisi atau formulasi produk yang akan kita daftarkan, bahan bakunya apa, BTP-nya apa, bahan polong apa, termasuk kemasan alufoil atau yang lain. Kemudian yang ketiga adalah izin usaha industri. Ini ada kok sebenarnya. Mau TDP, mau tanda daftar industri nggak masalah. Yang penting ada surat keterangan izin usaha industri. Kemudian yang keempat adalah NPWP, ini umum banget. Peta lokasi gimana kalau nggak ada, kalau nggak tahu. Nah, kemarin itu saya kasih contoh ya. Petanya kita pakai koordinat. Masuk aja di Google Map. Nah, kemudian tulis pabrik kita di mana. Misal pabrik saya Indonesia. Nah, dari sini kan nanti ada muncul keterangannya, directionnya di mana, titiknya di mana. Nah, ini yang saya ambil, saya kopas atau saya taruh di Word, kemudian saya kopas di sana. Nah, nanti yang dari situ yang saya upload. Kemudian kalau udah tahu peta lokasinya gimana, kita upload bakal lengkap. Kemudian penjelasan proses produksi atau flow prosesnya seperti apa. Flow prosesnya kayak diagram HACCP, flowchart HACCP. Nah, nanti tinggal upload.
kemudian surat perjanjian kontrak atau lisensi atau repacking, ini sifatnya kalau misalnya kita memang ada kerjasama. Kemudian terakhir adalah layout dari sarana atau fasilitas produksi dan gudang. Itu aja sih, 8 dokumen yang harus kita upload. Nah, kalau udah, ketika sudah, berarti tahapan terakhirnya apa? Tahapan terakhirnya adalah ditunggu aja. Ditunggu apakah dokumen kita lengkap, sudah lengkap dan layak diproses untuk melakukan visit atau audit PSB atau oh nggak bisa nih dokumennya masih kurang. Nah, kita nantinya itu bakal dihubungin oleh dari BPOM by phone kalau waktu itu saya. Jadi by phone ditanyain jika BPOM melakukan audit di tanggal sekian, apakah bersedia? Bersedianya itu dalam artian apa timnya kita lengkap, terus produk yang didaftarkan pun bahan-bahan material atau dokumen-dokumennya lengkap. Nah, di situ aja kita iya atau enggak. Kalau iya, mereka akan apa namanya, men-setup jadwal sesuai dengan agreement dengan kita. Nah, di situ nanti setelah audit, setelah daftar ya, tadi ini setelah daftar, kemudian dilakukan audit. Nah, dari setelah audit, maksimal 14 hari kita akan mendapatkan audit report. Audit reportnya seperti apa? Sebenarnya ada. Saya contohnya. Jadi itu kayak pengecekan fasilitas saja. Itu yang memang kita mesti dapat kalau hasilnya sudah ada. Nah, nanti di sana itu juga ada skor A, B, atau C. Nah, setelah dapat, nah nanti dari situ yang perlu kita upload di EREC atau dilanjutkan di tahap kedua. Itu apa ya? Itu tahapan pertama yang harus kita lakukan pada saat sebelum pendaftaran produk pangan. Itu aja. Jadi kalau teman-teman semua sebenarnya tahu kan, sebenarnya sederhana, nggak ada yang rumit, jadi bisa kita urus sendiri. Nah, pertanyaannya kalau misalnya di luar Surabaya nih, bagaimana? Nah, coba aja cek di websitenya BPOM, cari di sana perwakilannya di mana. Nah, nanti kontak BPOM setempat agar tahu di kita pengajuan PSB-nya di mana. Itu yang harus kita tahu sebenarnya. Nah, itu aja yang mungkin bisa saya sharing untuk episode kali ini. Kalau misalnya ada saran, kritik, bisa info aja nggak masalah. Feel free. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan melakukan pendaftaran produknya di BPOM. Itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.